Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati, berani-berani mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT atau dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudaraku sekalian, seluruh kaum muslimin dimanapun kalian berada, wabil khusus saudara-saudaraku alumni program Dr. Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, di mana akreditasi Unisula unggul terkemuka sebagaimana yang kita dengar pada saat acara pelepasan pada tanggal 7 Maret 2024 dan wisuda pada tanggal 9 Maret angkatan 88 2024, bahwa Unisula Semarang yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang terkemuka di muka bumi, di muka buminya Allah, bumi yang kita tempati, gitu ya. Di mana Unisula adalah lembaga pendidikan unggul terkemuka. Jadi kita menjadi bersyukur sekaligus bangga menjadi mahasiswa dan sekarang alumni Unisula Semarang. Makanya saya tidak malu mengatakan bahwa saya lulusan dari Unisula Semarang. Apalagi hasil ujian kita adalah bukan hanya memuaskan atau sangat memuaskan, tapi komlut. Bahkan saudara saya ada yang terbaik, ya, ada yang terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Nah, kita ini terbaik 4, 5, 6 sampai akhir. Tapi terbaik, ya, komlut itu ya, alhamdulillah. Tapi nilai itu akan lebih bermanfaat apabila kita kembangkan dalam bentuk amal soleh kita. Tentu kita sebagai alumni yang latar belakangnya berbeda-beda, tapi jurusan pendidikannya sama, yaitu program Doktor Ilmu Hukum. Jadi kita ini doktor hukum. Nah, bukan hukum biasa, ya, tapi hukum luar biasa. Kenapa? Karena hukum yang kita pelajari, ya, itu adalah hukum yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ditunjukkan dari karya ilmiah yang disebut dengan disertasi. Masing-masing membuat disertasi, ya, diawali dengan rekonstruksi bla bla bla, ya. Ada yang rekonstruksi regulasi nazir wakaf seperti yang saya susun, gitu ya. Dan itu merupakan satu kewajiban. Setelah disusun mulai dari pengajuan proposal, lulus, kemudian ujian tertutup, kelayakan, ujian terbuka, alhamdulillah sampai akhirnya dilepas dan diwisuda sebagai bukti bahwa kita semua ini adalah dinyatakan lulus. Karena kita dinyatakan lulus, kita juga sebagai alumni. Nah,
Dan sebelumnya kemarin kita telah berikrar, ya, berikrar. Sebelum kita di wisuda, ikrar gitu ya. Kemudian juga sebelum dilepas itu Rektor Unisula, Prof. Gun, telah membimbing kita dalam acara tersebut. Oleh karena itu, semua ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur dari semua pihak, terutama dari Unisula yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada kita semua, baik yang bayar maupun yang tidak bayar, baik yang beasiswa maupun yang tidak beasiswa, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Bahkan ada 2 orang yang mendapatkan pelayanan khusus yang dirahasiakan oleh Unisula. Kenapa? Karena Unisula paham, ya, berbuat baik dengan terang-terangan itu baik. Sodakoh dengan terang-terangan itu baik. Tapi sodakoh dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Orang yang cerdas akan memilih yang terbaik. Makanya Unisula memberikan beasiswa kepada 2 orang angkatan 20 ini, ya, yang dirahasiakan oleh Unisula. Semoga menjadi amal soleh yang setia akan mendampingi diri daripada pengelola Unisula pada saat sendirian di alam barzah. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh guru besar, rektor Unisula, para dosen yang pernah membimbing kami, mendidik kami, menempa kami selama kami belajar kurang lebih 5 semester, ya, yang mestinya 6 semester, tapi alhamdulillah karena pintar-pintar itu makanya 5 semester lulus gitu ya, alhamdulillah. Kemudian yang saya banggakan, teman-teman saya alumni program Dokter Ilmu Hukum Unisula dimanapun kalian berada, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bahan pemikiran, dan ini sebagai implementasi daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita tulis, kemudian apa yang kita wujudkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu disertasi. Saya yakin disertasi ini memang satu persyaratan, ya, sebagai seorang mahasiswa S3, ya. Dan apabila kita tidak mengerjakannya, maka kita tidak akan diwisuda. Mengerjakan kalau nggak lulus juga tidak diwisuda gitu ya. Alhamdulillah kita semuanya lulus, ya kan, dengan nilai yang luar biasa. Itu semua adalah anugerah dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri itu? Maka kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah. Barangkali para alumni bisa menerapkan dari disertasi itu, bisa membuat lembaga bantuan hukum atau lembaga yang membantu masyarakat dalam hal hukum gitu ya, LBH gitu ya, atau mungkin bisa mendirikan pengadilan, ya, pengadilan rakyat gitu ya. Kenapa? Bukan sesuatu yang nggak mungkin. Kalau kita bersatu, kita bisa mendirikan kantor keadilan, kantor pengadilan, ya, di mana memproduksi keadilan. Bukankah semua disertasi kita di situ ada kalimat berbasis nilai keadilan, ya kan? Contohnya disertasi saya judulnya adalah rekonstruksi regulasi tenaga nazir wakaf dalam rangka meningkatkan ekonomi umat yang berbasis nilai keadilan yang religius. Yang religius itu masukan dari Profesor Dr. Haji Eko Soponyono, guru besar saya yang luar biasa. Alhamdulillah.
Makanya dari masing-masing judul itu selalu ada berbasis nilai keadilan. Tentu ini punya tujuan agar ketika kita itu nanti berkecimpung di dunia hukum, ya mampu memberikan nilai keadilan terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Yang ada sering kita dengar kata-kata penerapan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu mudah-mudahan bisa ditepis. Jadi hukum itu ya tajam ke atas, tajam ke bawah, nggak ada tumpulnya. Kalau hukum itu tumpul nanti tidak berdaya guna, ya kan? Nah itu. Oleh karena itu kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu di antara teman-teman kita ini adalah saya, ya, karena saya mengangkat tentang regulasi tenaga nazir wakaf, maka implementasinya adalah saya telah menyiapkan lembaga tersebut, ya, lembaga nazir wakaf semesta raya, lembaga nazir wakaf Indonesia Raya, lembaga nazir wakaf nasional, lembaga nazir wakaf Nusantara. Artinya apa? Artinya ini ada sebuah lembaga yang punya program untuk memberikan nilai, ya, ada nilai ekonomi, kemudian juga menuju nilai kesejahteraan untuk keluarga kita, diri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Nanti kapan-kapan akan kami siapkan tentang kaifiahnya, tata caranya. Ini sekilas akan saya sampaikan kepada teman-teman. Lembaga Nazir Wakaf Semesta Raya, ya, itu misalnya, itu yang memiliki visi, ya, memiliki misi. Apa misinya? Misinya adalah mewujudkan manusia yang sejahtera dan berkeadilan, mengacu kepada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian misinya adalah melaksanakan program wakaf tunai kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya yang ada di muka bumi ini. Adapun strateginya adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta, masyarakat pada umumnya, tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Selama bentuknya manusia, maka berhak untuk mendapatkan informasi ini, berhak untuk melaksanakan program ini, berhak untuk mendapatkan manfaat daripada program ini. Itu strateginya. Nah, kemudian goalnya, tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Kalau kita semuanya sudah sejahtera, insya Allah kita akan bisa berbuat banyak tentang kebaikan itu. Nah, kemudian motonya, ya, tiada hari berlalu tanpa wakaf tunai. Ya, tiada hari berlalu tanpa wakaf tunai, gitu ya. Baik. Nah, kemudian rumusannya dalam struktur, itu pendirinya adalah alumni program Doktor Ilmu Hukum angkatan 20 yang diwisuda pada wisuda 88 bulan Maret 2024. Itu pendirinya. Saya berharap teman-teman alumni
sepakat. Ya kan tidak menyebutkan nama satu persatu kan, alumni aja. Tapi kalau toh memang tidak setuju, ya pendirinya salah satu dari alumni. Nah, gitu. Tapi saya berharap supaya kita terkenang, nama kita diangkat oleh Allah SWT. Ya, warofa'na lakal dzikr. Kami telah mengangkat namamu dengan sebutan yang tinggi. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka tentu kita meneladani beliau, menjadikan nama kita supaya nama kita disebut oleh Allah SWT melalui hamba-hambanya. Nah kemudian Dewan Suronya itu adalah seluruh dosen, guru besar, rektor ya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Bagaimana kalau misalnya tidak setuju? Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Tapi berharap setuju ya, mudah-mudahan ya. Karena ini kebaikan. Insya Allah manfaatnya besar. Ya. Nah kemudian pembinanya, ya, secara nasional pembina itu tingkat nasional adalah Menteri Agama. Tidak disebutkan orangnya, tapi siapapun yang menjadi Menteri Agama adalah pembina lembaga ini. Kemudian tingkat provinsi itu adalah Kementerian Agama tingkat provinsi dan gubernur. Jadi kalau Menteri Agama dengan presiden gitu ya. Kalau presidennya ya anunya ya bapaknya kan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tingkat kabupaten dan kota itu adalah Kementerian Agama tingkat kabupaten kota dan bupati wali kota. Tingkat kecamatan adalah Kementerian Agama tingkat kecamatan atau kantor urusan agama di tingkat kecamatan. Kemudian camat gitu ya. Kemudian tingkat kelurahan yaitu adalah kementerian tingkat kelurahan memang belum ada gitu. Belum ada. Itu nanti ditangani oleh masing-masing kelurahan. Di sana ada kaur kepala urusan agama misalnya. Nanti di sana ada yang membidangi itu. Jadi beserta dengan Pak Lurahnya atau kepala desanya. Sampai yang paling bawah adalah tingkat RT. Jadi lembaga ini mulai dari pusat sampai ke bawah sampai RT. Dan menurut informasi yang saya dengar di media sosial, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pernah mengatakan bahwa jumlah kelurahan kepala desa di seluruh Indonesia itu 70.000 lurah, 70.000 desa. Kalau nggak salah ya, 70.000. Jadi ada 70.000 kepala desa, 70.000 lurah gitu ya. Nah ini. Nah tentu dari 70.000 itu RT-nya kan masing-masing kelurahan beda-beda, ya kan? Kemudian juga yang kecamatan ada berapa puluh ribu kecamatan, kemudian kabupatennya ada berapa ribu ya. Kemudian kabupaten kota gitu. Kemudian provinsinya, provinsinya mengerucut sedikit ya, ada 34 provinsi. Alhamdulillah negaranya satu, Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, adapun program kerjanya adalah satu, menghimpun ya, menghimpun, kemudian mendistribusikan. Apa yang dihimpun? Yang dihimpun adalah wakaf tunai. Wakaf tunai dari masyarakat ya, baik yang kaya maupun yang miskin. Karena wakaf tunai ini itu bisa dilakukan tidak harus orang kaya. Orang miskin pun bisa. Kenapa? Karena di sini
Wakaf bisa berapa saja, tapi nanti kalau sudah terkumpul akumulasinya nilainya 50.000, maka dari lembaga atau perkumpulan lembaga nazir wakaf semesta raya tadi ya, itu akan mengeluarkan sertifikat wakaf sebagai wakif ya, orang yang berwakaf dari lembaga nazir wakaf Indonesia. Jadi lembaga nazir wakaf semesta raya tadi itu punya rekening bank syariah Indonesia ya, dengan nomor rekening. Jadi nanti ketika wakif itu menyetorkan ke nomor rekening itu, maka di situ otomatis keluar sertifikatnya bahwa dia termasuk wakif ya. Minimal manusia bisa berwakaf sekali seumur hidup yang dapat menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Tetapi program wakaf tunai ini diberikan kesempatan bagi yang mampu wakaf tunai setiap detik, wakaf tunai setiap menit, wakaf tunai setiap jam, wakaf tunai setiap hari, wakaf tunai setiap minggu, wakaf tunai setiap bulan, wakaf tunai setiap semester, wakaf tunai setiap tahun, wakaf tunai seumur hidup sekali. Ya, tidak masalah. Kalau penduduk kita Indonesia 270 juta, yang dewasa misalnya ada 150 juta, maka kita akan terkumpul dana wakaf tunai triliunan. Apa gunanya? Apa fungsinya? Ya, didistribusikan ya untuk apa? Untuk membantu usaha kecil menengah, UKM ya. Jadi UKM inilah nanti sebagai basis pelaksana ekonomi di daerah ya, UKM. Jadi mulai dari pengusaha yang modalnya 2 juta ke bawah, kemudian juga yang UKM yang modalnya 2 juta ke atas, itu dibiayai dari wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga Nazir Wakaf Indonesia di masing-masing provinsi, di masing-masing daerah. Makanya nanti masing-masing provinsi petugas Nazir Wakaf itu menyampaikan sosialisasi program ini kepada siapa saja, ke seluruh lembaga yang ada. Misalnya Panglima TNI ya, Kapolri dari pusat sampai ke bawah, Panglima TNI juga yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian pengusaha kecil, menengah, konglomerat ya, itu berhak mendapatkan sosialisasi ini. Kemudian para pejabat, mulai pejabat negara yang negeri dan pejabat negara yang swasta, gitu ya. Jadi pejabat negara itu mulai presiden, menteri, ya kan, dirjen, begitu. Kemudian lembaga-lembaga yang lainnya seperti dinas pendidikan, pegawai dinas pendidikan, dan semua dinas-dinas yang di bawah kementerian, ya. Jadi semuanya itu berhak untuk mendapatkan ini semua. Dan insya Allah kalau ini bisa kita laksanakan dengan istiqomah, maka akan mampu mengadakan perubahan, peningkatan nilai ekonomi kita. Nah kemudian dari perguruan-perguruan tinggi, mahasiswa, misal mahasiswa di seluruh Indonesia ada berapa? Kemudian masing-masing mahasiswa baru yang baru masuk itu dikasih kewajiban tapi sunnah gitu ya. Kewajiban kok sunnah gitu. Sunnah muakkad gitu. Ya, masukkan di dalam persyaratan di situ, mahasiswa baru itu wakaf tunainya 50.000 gitu ya. Wakaf tunai 50.000. Seperti Unisula tahun 2023 adalah perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan karena menerima mahasiswa 7.000.
Nah, kalau 7.000 itu satu mahasiswa, ya satu mahasiswa itu 50.000, maka akan terkumpul dana wakaf tunai sebesar 350 juta. Itu 1 tahun sekali masuk. Belum lagi kalau perguruan tinggi masing-masing mampu mengoptimalkan setiap mahasiswa itu bisa wakaf tunai 50.000 setiap bulan, maka di perguruan tinggi itu setiap bulan akan mengantongi dana sebesar mahasiswa. Fungsinya apa? Untuk membiayai usaha kecil menengah dimanapun berada dengan mekanisme sesuai dengan aturan yang dibuat, ya. Tapi aturan ini tidak menyulitkan, ya. Aturan yang amat sangat mudah, insya Allah. Gitu. Dan di sini bebas dari hal-hal yang menyangkut masalah riba. Gitu. Dan ini juga salah satu tujuan untuk membebaskan manusia dari kapitalisme, ya, dari masalah riba ini. Insya Allah kalau ini bisa kita kembangkan, kita bisa laksanakan, insya Allah nanti akan memiliki nilai yang luar biasa. Contohnya saja, misalnya Kementerian Agama mengelola dana haji itu bisa membantu infrastruktur, ya kan. Dan ke depan program wakaf tunai ini bisa kita kembangkan juga untuk membangun infrastruktur. Misalnya kita membangun hotel di Mekah misalnya, di mana hotel di Mekah itu nanti menjadi tempat tinggalnya setiap jamaah haji umroh dari Indonesia khususnya dan dari mancanegara pada umumnya, ya kan? Nah, apalagi kita kemarin waktu KKL ke Hong Kong, ke Makau, ya kita tahu ya, menyaksikan kemarin di Makau ada pusat judi dunia ya nomor 2 setelah Las Vegas. Nah, kemudian di Komzen saya dapat info di sana ada kurang lebih berapa ya, 20.000 atau 200.000 tenaga kerja wanita di Hong Kong itu. Nah, kemudian majelis taklimnya dari 15 masjid di Hong Kong itu ada 60 halakoh, gitu, 60 halakoh. Nah, kalau misalnya 20.000 tenaga kerja masing-masing setiap bulan itu dapat wakaf tunai 50.000, maka sudah berapa yang bisa kita manfaatkan. Nah, adapun hak daripada pengelola sesuai dengan disertasi yang kami sampaikan, yang sudah mendapatkan penilaian dari penilai yaitu rektor, ya, Prof Gun memberikan masukan bahwa dari kalimat tenaga nazir wakaf itu boleh atau bisa mendapatkan upah maksimal 10% dari omset. Lalu dikasih catatan dari Prof Gun, ya, sebagai penguji pada waktu itu, dari kalimat boleh menjadi wajib. Nah, itu kan lebih mantap, ya. Jadi tenaga nazir wakaf tunai, ya, itu berhak untuk mendapatkan hasil 10% maksimal kita 10%, insya Allah berkah, ya kan. Nah, jadi yang 90% itu dikembangkan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Nah, apakah pinjaman dari wakaf tadi itu pakai bunga? Tidak, bebas bunga. Jadi misalnya minjemnya 2 juta, mengembalikannya 2 juta. Boleh cash, mengembalikannya boleh secara berangsur. Tapi disarankan setiap yang menggunakan dana dari wakaf tunai ini itu dikasih kesadaran agar mereka para UKM itu bisa wakaf tunai setiap bulan, ya, minimal 50.000 rupiah, gitu ya. Semakin besar pinjaman dari wakaf tunai ini, maka semakin besar juga wakafnya, gitu. Kalau misalnya modalnya 10 juta, ya kan, 10 juta pengusaha yang cerdas
itu akan bisa menguntungkan 10%. Ya kan? 10 juta sebulan bisa untung 10%. Net itu ya, 10% minimal gitu ya. Minimal. Kalau maksimal ya banyak ya bisa 50% gitu ya. Misalnya 10%, modal 10 juta. Berarti dapat 1 juta. Nah, 1 juta dia dianjurkan untuk wakaf 50 juta. 50.000 aja. Nah, itu minimalnya. Tapi kalau penghasilan 1 juta, minimalnya kan 5%. Ya, 5%-nya berapa? 5%. Oh iya 50 tadi. Ya, 5%. Ya kan. Kalau 10% kan 100.000 gitu ya. Tapi ini nanti kembali kepada tingkat keimanannya masing-masing. Nanti semakin meningkat lagi, ya kan, yang mereka menggunakan dana ini untuk memproduksi produk-produk. Oh, itu bisa mengelola tambang, bisa mengelola lahan pertanian dan lain sebagainya. Itu dari sumber ya, sumber. Nah, adapun yang lainnya itu bisa digali dari pengusaha-pengusaha ya. Pengusaha-pengusaha yang ada, yang punya usaha, itu bisa ditawarkan dengan program ini. Mungkin bisa menyisihkan wakaf tunainya setiap bulan gitu ya. Untuk pengembangan program ini. Nah, kemudian bagi yang punya aset misalnya punya kos-kosan, maka hasil kos-kosan misalnya punya 10 pintu, maka yang 1 pintu itu diwakafkan tunai. Hasil orang kos gitu ya. Atau orang yang menyewakan sepeda motor, menyewakan rental mobil, misalnya 10 mobil, maka yang 1 mobil itu diwakafkan tunai ya. Bagi orang yang punya lahan pertanian gitu ya, misalnya 1 hektar, maka 10% dari 1 hektar hasilnya untuk wakaf tunai gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi siapa saja ini kita amat sangat berpotensi. Terus apakah negara juga? Oh, negara lebih bagus lagi gitu kan. Karena negara itu punya kekuasaan ya yang luas gitu ya. Tentu negara ini diwakili oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah. Nah, kemudian lahan-lahan yang berpotensi untuk mendatangkan nilai ekonomi itu bisa digarap ya kan. Misalnya lahan batu bara, hutan gitu ya kan, laut ya kan, semuanya. Jadi ini nanti secara khusus akan kita bahas di seminar-seminar gitu ya. Dalam sosialisasi kita sampaikan manfaat daripada wakaf tunai ini. Karena dalam penelitian kami, di disertasi kami, wakaf tunai itu adalah satu wakaf yang efektif gitu ya, mudah gitu. Tidak hanya orang kaya saja, tapi orang miskin pun bisa. Bahkan tidak hanya orang sehat, orang sakit pun bisa wakaf tunai. Ya, itu bisa kerjasama dengan rumah sakit, klinik, ya kan? Kenapa orang sakit kok bisa wakaf? Karena sodakoh itu menolak bala. Karena selama ini resep yang ditulis oleh dokter untuk pasien itu semuanya obat, ya kan? Penyakitnya ini, obatnya ini, dan obat itu sifatnya hanya mengurangi, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan kan Allah, ya kan? Tapi belum ada resep sodakoh, itu belum pernah ada. Coba nanti disosialisasikan. Setiap menulis resep itu dikasih resep wakaf tunai gitu. 50.000 itu nggak banyak. Resep wakaf tunai terserah berapa. Tapi kalau 50.000 kan ada sertifikatnya. Nah, ini pasiennya berapa? Ya kan? Itu bisa, ya kan? Sangat bisa. Masuk di ruangan-ruangan. Makanya perlu kerjasama. Nanti dibentuk mulai dari skala besar, menengah, bawah gitu ya. Nah, kemudian pokoknya intinya siapa saja manusia itu bisa berwakaf tunai. Apakah manusia itu baik ataupun buruk? Maaf ya, contohnya misalnya manusia buruk itu misalnya koruptor. Koruptor itu tidak hari-hari korupsi kan? Mungkin hanya secara berkala. Tapi statusnya koruptor, baik resmi maupun terselubung. Maka seorang koruptor atau jamaah koruptor itu bisa wakaf tunai itu dari hasil korupsinya. Iya.
Iya, dari hasil korupsi. Tapi saya tidak menganjurkan untuk itu loh ya. Nah, yang saya anjurkan adalah hasil pekerjaan koruptor. Kan dapat gaji, nah gitu ya. Terus orang-orang yang mencuri-mencuri ya kan, begal-begal, maling-maling, ditangkap polisi, itu kemudian masuk penjara menjadi lapas. Nah, itu dikasih persyaratan ya untuk meringankan ya kan bebannya, maka wakaf tunai gitu ya. Insya Allah gitu. Nah, ini bercanda tapi serius. Slow but sure ya. Santai tapi pasti. Teman-temanku sekalian, ini barangkali ya pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan insya Allah video ini akan saya upload ya setelah diedit barangkali. Nah, barangkali nanti yang informasi masuk ke beranda teman-teman atau siapa saja, dan yang sudah misalnya yang setuju ya, tolong nanti di subscribe gitu ya, di apa itu namanya ya, dicentang atau apa begitu ya, like itu ya, terus di share gitu ya. Nah, dan saya berharap informasi ini satu informasi yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, informasi ini saya sengaja sampaikan tepat pada tanggal 8 Ramadan. Ini kenapa kok Ramadan gitu? Ya karena malam tadi itu malam 8 Ramadan. Jadi hari ini 8 Ramadan. Kalau versi pemerintah 7 ya, 7 Ramadan. Kenapa? Dalam filosofi Cina itu nilai di Cina itu nilai tertinggi 10. Tapi angka terbaik atau angka tertinggi itu 10. Tapi angka terbaik itu 8. Nah, makanya saya mengambil hari ke-8 bulan Ramadan. Tadinya 9 besok gitu. Tapi besok saya bikin video lagi. Kenapa? Karena bulan 9 ya, Ramadan itu bulannya 9, ya kan? Kemudian kita diwisuda pada tanggal 9. Nah, gitu. Jadi angka-angka ini penting, ya kan? Ada nilai filosofinya gitu. Kenapa saya memilih angka 8 gitu? Saya membuat metode 8M, cara mudah menghafal Al-Qur'an per ayat itu kenapa 8 gitu. Kalau teman-teman kita melihat angka dari angka 1 sampai 10 itu semuanya yang bulat, ya tidak ada putus-putusnya. Itu 1, nah itu bulat ya. Tapi itu vertikal 1. 2 ada putusnya, 3 ada lubangnya, putusnya, 4 ada putusnya yang tidak nyambung, 5 ada putusnya tidak nyambung, ya kan? 6 juga, tapi ada bulatnya. 7 juga, tapi 8 coba dilihat. Itu nah, kalau ibarat aliran darah itu nyambung itu ya, 8. 9 juga, 10 juga. Yang bulat nolnya. Nah, 8 ini adalah ada nilai filosofinya adalah angka terbaik gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Saya mohon maaf pasti banyak tirunya ya, banyak salahnya, dan saya mohon doanya kepada seluruh teman-teman alumni. Kita tetap bersatu padu ya, walaupun kita sudah alumni gitu ya. Jangan sampai silaturahmi kita karena kesibukan kita lalu kita lupa begitu ya. Makanya melalui aktivitas kita ya, dengan melaksanakan program apa namanya wakaf tunai ini, insya Allah nanti menjadi wasilah perantara silaturahmi kita kepada sesama alumni dan kepada sesama manusia. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.